Hai guys, welcome back to my YouTube channel Romeo di Jerman. Oke guys, hari ini aku akan sharing ke kalian apa aja sih yang sudah aku lakukan, aku kerjakan selama 3 minggu berada di sekolah dalam mengambil program Ausbildung ini. So, for your information, jadi aku ambil program Ausbildung di Jerman. Aku ambil program Ausbildung dengan jurusan keperawatan, Pflegehelferin. Jadi program Ausbildung ini dengan jurusan Pflegehelferin ini aku ambil selama setahun. Program ini berlangsung selama setahun. Nah, Kak, kenapa bisa setahun? Apakah program keperawatan ini, Ausbildung ini hanya ada untuk 1 tahun saja? Oh, tentu saja tidak. Untuk program Ausbildung ini kebanyakan jurusan yang ada di Jerman itu berlangsung selama 3 tahun. Tapi aku pribadi, aku mengambil program keperawatan yang setahun saja. So, hari ini aku akan sharing ke kalian betapa hektiknya, betapa sibuknya selama 3 minggu di sekolah. Dan aku akan kasih tahu kira-kira apa sih yang sudah aku pelajarin selama berada di sekolah dalam 3 minggu yang lalu. So guys, jadi karena aku mengambil program Ausbildung ini selama 1 tahun, jadi memang benar-benar anstrengend, benar-benar sibuk, jadwalnya padat, dan kita juga di sekolah itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore lewat 15, dari Senin sampai Kamis. Hari Jumat kita setengah hari, jam 12 lewat 15. Jadi memang kalian bisa bayangin sehari kita di sekolah itu datang duduk mendengarkan guru berbicara, dan kita harus mendengarkannya itu via bahasa Jerman gitu ya. Jadi pengalaman aku 2 hari pertama masuk kelas gitu, belajar bahasa Jerman, mendengar itu kepalaku benar-benar pusing guys, karena emang full seharian kita tuh denger guru, bahkan teman-teman lingkungan kita tuh ngomong bahasa Jerman gitu kan. Tapi setelah itu, after 2 hari itu aku bisa beradaptasi, kepala aku juga bisa menerima gitu ya, sampai 3 minggu. Dan selama sekolah 3 minggu kita sudah ujian guys, dan itu udah beberapa kali ujian. Jadi memang benar-benar anstrengend gitu loh, nggak ada waktu untuk main-main gitu. Jadi kita yang orang fokus belajar, ujian gitu. Nah, aku akan share ke kalian apa aja sih yang aku udah pelajari di sekolah gitu ya. Nah, jadi aku udah punya outener. Ini outener yang aku dapat dari sekolah. Ya, ini dikasih secara gratis, dan isinya juga dari sekolah semuanya. Inilah isi yang di dalam ini yang aku pelajari di sekolah selama 3 minggu. Ini masih selama 3 minggu guys. 3 minggu sekolah udah segini. Ya, ini semua ada tentang materi, tentang pelajaran, tentang jadwal aku selama setahun. Ini Dienst Plans aku, jadwal sekolah, Dienst Plans aku juga. Lalu ada jadwal kerja gitu ya. Ini udah ada materi, lembaran kertas ini tuh materi. Kita udah belajar juga, secara materi kita sudah belajar, secara praktek juga kita sudah praktek di sekolah gitu ya. Nah, jadi ini dia buku-buku ini nih, belum lagi ini aku dapatkan semua dari sekolah. Lembaran-lembaran materi ini itu materi pelajaran. Buku tulis ini juga isinya catatan-catatan dari sekolah. Jadi kira-kira ini yang aku punya, belum lagi yang itu sama yang di dalam tas. So ini guys. Oke guys, selama 3 minggu di sekolah itu ngapain aja sih kak? Gitu kan. Jadi selama 3 minggu di sekolah, aku itu udah pasti belajar, dapat materi dari guru. Dan kita punya cukup banyak guru, ada kemarin tuh selama 3 minggu ada 7 guru pertemuan
guru yang datang masuk ke kelas kita sesuai dengan mata pelajaran masing-masing gitu. Jadi selain kita mendapatkan materi-materi ini, selain kita juga udah ujian gitu ya, ujian tertulis pastinya. Jadi kita minggu yang lalu kita itu sudah belajar atau praktek. Kita sudah mulai praktek di ruang praktek. Pastinya yang kita pelajari mengenai tentang keperawatan dasar ya, keperawatan umum, bagaimana kita mengganti spray pasien, bagaimana kita ground flag itu kira-kira kayak perawatan dasar untuk pasien, kayak siapin makanan, kita bersihin pasien, kita mandiin pasien kalau mereka mau mandi gitu ya. Pokoknya hal-hal yang simple untuk perawatan dasar. Jadi kita juga sudah belajar, dan selama 3 minggu ini materi yang aku pelajari sebenarnya itu nggak begitu sulit ya buat aku pribadi, nggak begitu susah dan bukan hal yang baru lagi, karena memang bersyukurnya aku sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Aku sudah memiliki pengalaman di bidang keperawatan. Jadi sebelumnya aku ambil program Efeshot, dimana aku bekerja di Altenheim gitu, dan aku sudah tahu pekerjaannya seperti apa, mengurus pasien seperti apa, hal-hal yang setiap hari aku lakukan itu sama yang aku pelajari sekarang gitu ya. Jadi memang udah nggak buta lagi, udah nggak asing lagi bahasa-bahasa yang dijelaskan oleh guru sebenarnya. Karena memang yang untungnya yang membantu itu pengalaman kerja aku yang setahun lebih yang lalu itu aku pelajari lagi sekarang. Dan walaupun aku sudah mempelajari, sudah punya pengalaman bekerja, tapi ini masih cukup menguras tenaga ya, menguras pikiran, menguras tenaga, karena kita belajarnya pakai bahasa Jerman pastinya ya, belajarnya pakai bahasa Jerman, dan semua kata-kata bahasa Jerman ini harus aku terjemahkan lagi karena masih banyak, hampir semua kata-kata itu kata-kata baru semuanya. Ada juga yang kayak bahasa-bahasa medis gitu. Jadi memang butuh ekstra lagi untuk mempelajari, untuk mengerti pelajaran ini. Terus belajarnya apa aja Kak gitu ya. Jadi selain aku mempelajari tentang perawatan dasar dengan pasien gitu ya, aku juga mempelajari tentang bagaimana perawatan diri, perawatan kebersihan, tentang higienis dalam diri seorang perawat, seorang tenaga kerja di bidang medis. Aku juga mempelajari tentang bagaimana mengganti spray apabila pasien itu berada di atas kasur, membersihkan, mengganti pakaian dari pasien gitu. Dan udah pasti juga kita belajar tentang higienis, apa itu higienis, apa itu higienis bagi seorang perawat dalam ruangan dengan pasien, itu kita pelajari. Sebenarnya pelajarannya nggak begitu rumit gitu ya sejauh ini ya, nggak begitu kaget, nggak begitu asing gitu, karena memang yang aku pelajarin ini udah aku praktekkan duluan 1 tahun yang lalu. Aku lupa ada belajar apa lagi. Intinya kita masih belajar tentang keperawatan dasar, tentang juga peraturan-peraturan di rumah sakit, peraturan apa yang kita kerjakan. Oh iya, aku mau kasih tahu kalau untuk program yang aku ambil ini, program Ausbildung Helferin ini, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang boleh kita lakukan sebagai perawat, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh kita lakukan. Jadi perawat ini kan ada yang Ausbildung selama 3 tahun, dan ada Ausbildung keperawatan selama 1 tahun. Udah pasti kita punya spesifik pekerjaan yang jelas yang boleh kita kerjakan, sama spesifik pekerjaan yang tidak boleh kita kerjakan. Dan itu selalu diingatkan ya, selalu diingatkan oleh guru-guru kita, bahwa salah satunya aku kasih tahu bahwa kami yang ambil program Ausbildung keperawatan selama 1 tahun ini tidak boleh membuat obat gitu ya. Contohnya nih kayak
ada pasien obatnya ini, jadi kita kayak masukin, ambilin apa, itu kita nggak dilarang sama sekali menyentuh obat. Dalam hal meracik obat itu tidak boleh. Jadi ada benar-benar pekerjaan yang boleh kita lakukan dan tidak boleh sama sekali. Nah selama 3 minggu kita belajar itu peraturan, aturan yang ada di tempat bekerja gitu ya. Kita harus tahu langkah-langkah mencuci tangan seperti apa, yang seharusnya, yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Kita juga praktek di ruang praktek, bagaimana cara menggeser pasien. Kira-kira kalau pasiennya itu nyosor ke bawah gitu ya, nyosor ke bawah jauh dari kasur, bagaimana kita bisa menarik pasien ini gitu ke atas gitu ya, supaya dia nggak nyosor ke bawah. Kan kalau pasien itu tidur kan suka nyosor gitu ke bawah gitu ya, jauh dari bantal atas gitu. Bagaimana tanpa harus mengorbankan ini punggung, itu kita diajarin gitu, langsung praktek gitu kan. Lalu kita disuruh juga praktek bagaimana membersihkan pasien, membersihkan pasien pada pagi hari. Apa kira-kira yang harus kita lakukan pada saat pagi hari? Apakah harus membuka jendela? Apakah kita harus menutup jendela? Apakah kita harus memandikan pasien setiap hari? Itu semuanya dijelaskan. Untungnya lagi-lagi aku bilang syukurnya aku sudah punya pengalaman selama aku ambil program FS Shop ya 1 tahun lebih. So aku benar-benar udah gak kaget lagi guys. Dan kita satu kelas itu semua rata-rata sudah punya background bekerja di bagian kesehatan. FS Shop, ada yang FS Shop, ada yang praktikum, ada yang mini job di Alzheimer. Jadi memang satu kelas ini kita semua udah punya pengalaman bekerja gitu, yang sesuai, yang sama. Jadi udah gak kaget lagi. Lalu gimana Kak kalau seandainya aku pengen nih keperawatan, ambil keperawatan, tapi aku nggak ada basicnya sama sekali, aku nggak ada pengalaman. Don't worry, jangan khawatir. Kebetulan di kelas kita juga ada beberapa yang tidak punya pengalaman di bidang keperawatan sama sekali, tapi mereka dikasih waktu selama 2 minggu praktikum. Jadi mereka kayak praktek dulu sebelum mereka pilih jurusan ini, nanti dikasih waktu 2 minggu untuk praktek contohnya di klinik. Nah mereka akan belajar bagaimana kira-kira pekerjaannya seperti apa yang harus mereka kerjakan. Jadi mereka dapat waktu 2 minggu untuk mengenali seperti apa Ausbildung yang akan mereka kerjakan nanti, atau yang mereka pilih nanti. Jadi jangan takut guys ya, bukan berarti harus ada pengalaman kalian mengambil jurusan Ausbildung itu, no way. Nah jadi udah selama 3 minggu ini emang bener-bener hektik guys ya. Aku nggak tahu kedepannya lagi seperti apa, apakah semakin hektik atau masih sama gitu. Yang jelas kita sudah ujian sudah beberapa kali, kalau dalam seminggu itu bisa 2-3 kali ujian, kalian bisa bayangin gitu ya. Yang ini bukan bahasa kita, bahasa asing pastinya ya. Jadi kita emang bener-bener harus fokus gitu. Kalau orang Jerman aja belajar sekali doang baca udah langsung ingat, atau belajar sehari langsung paham. Kita yang Ausländer ini, aku pribadi pun aku itu bisa belajar sampai berhari-hari guys. Jadi kayak ujiannya hari Jumat, aku udah jauh-jauh hari udah belajar gitu, mempersiapkan diri jangan sampai nggak bisa jawab gitu. Karena kalau kita nggak lulus ya begitu. Setelah 3 minggu di sekolah belajar, praktek di ruang praktek, nah habis itu kita langsung bekerja. Jadi kayak bekerja ini bukan benar-benar kita bekerja turun tangan, enggak. Jadi kayak ada waktu kita bekerja bersama dengan kolega-kolega yang ada di klinik. Kebetulan aku bekerja di klinik. Nanti mereka bimbing kita, mereka kasih tahu kita masih ada di bawah arahan mereka. Dan minggu depan aku sudah bekerja, dan udah pasti shift, ada shift pagi, ada shift siang. I think kalau bekerja itu lebih better daripada di sekolah ya. Let's see. Okay guys, thank you so much for watching my YouTube channel.
Aku akan share ke kalian apa aja yang aku lakukan nanti selama aku bekerja sebagai Ajubi di Jerman dengan jurusan Pflegehelferin. Thank you for watching guys. Ciao.